Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Riki selaku Kepala Program Studi Animasi, kemudian juga Bapak Ibu dosen yang kami hormati, dan juga teman-teman semua yang sudah hadir dan memberikan kami kesempatan serta waktunya untuk kami mempresentasikan hasil akhir dari PBL AN 201. PBL kami berjudul Project Rebirth, yang dimana project ini akan kami submitkan di Lomba Olivia. Namun untuk tahun ini Lomba Olivia itu tidak ada kategori animasi dan kemungkinan besar akan kami submitkan ke lomba yang sejenis. Kemudian di sini kami ingin memperkenalkan diri. Ada Pak Ahmad Sarofi selaku manajer project sekaligus klien dari PBLAN 201. Ada saya sendiri Fajar Rayhan Anwar sebagai ketua. Ada Tian, Rizky, Karas dan juga Fauzan sebagai anggota dari PBLAN 201. Luaran project kami adalah artbook dan juga poster. Baik, berikutnya pada bagian thesis statement. Menurut WHO dan UNICEF, tahun 2025, satu dari 4 orang di dunia belum memiliki akses air minum yang aman. Krisis air bersih bukan lagi ancaman masa depan, tapi kenyataan yang sedang terjadi. Melalui animasi ini, kami ingin menyoroti kerentanan ketersediaan air akibat kerusakan lingkungan dan pencemaran, serta bagaimana kelangkaannya dapat membentuk masa depan yang penuh ketidakpastian. Kemudian untuk latar belakang dari PBL kami itu mengangkat isu krisis air bersih, kerusakan lingkungan, kemudian juga ini menyangkut terhadap SDG nomor 6 dan juga 15 yaitu Clean Water and Sanitation dan juga Life Online. Kemudian tujuan proyek kami adalah menyampaikan pesan terhadap masyarakat tentang isu krisis air bersih dan kerusakan lingkungan serta membangun empati kepada penonton atau audiens target dari PBL kami. Ide proyek kami adalah pengembangan bentuk animasi yang dimana menceritakan sebuah robot kecil yang berjuang untuk mencari air di dunia post-apocalypse habis kiamat. Bisa lagi. Baik, selanjutnya itu ada mood board. Untuk mood board sendiri, yang pertama kami menggunakan set dunia apocalypse yang dimana dunia ini terjadi karena kehancuran total peradaban manusia akibat krisisnya air bersih. Dan untuk latarnya sendiri, kami menggunakan kota Jakarta yang kami ubah namanya menjadi kota Neo Batavia. Selanjutnya, buat style animasi, untuk style animasi, kami menggabungkan antara 3D dan 2D, yang dimana untuk backgroundnya itu 3D, dan untuk animasi karakternya itu 2D. Dan seperti referensi, di bawah itu ada Amazing World of Gumball, dan satu lagi ada film animasi yang dikerjakan oleh 2 orang teman kami yang bernama Wake Up. Untuk karakternya, kami menggunakan 3 karakter. Yang pertama itu ada robot bernama Bonbon, dan kedua itu ada burung rangkong bernama Tara, dan yang ketiga itu ada burung angkara, yang burung tersebut burung Raja Bali. Terakhir, buat propsnya, kami eh, itu ada untuk props, nanti ada berbentuk telur, itu adalah kapsul, dan ada terus ada benih, terus juga ada penampungan air berbentuk prisma. Dan sekarang fokus ke bagian pada cerita animasi ini. Pada bagian premis cerita, ada sebuah bonbon, robot kecil, adalah harapan terakhir untuk memulihkan Neo Batavia dengan mencari air dan menemukan kembali tanaman. Singkatnya, cerita 100 tahun setelah kota mati. Bonbon kemudian terbangun dan mencoba menanam benih terakhir, tapi gagal karena tak ada air. Ia pun menjelajahi reruntuhan kota untuk mencari air. Selanjutnya, slide ini menunjukkan treatment cerita kami secara scene by scene, mulai dari Bonbon terbangun dan menanam benih, hingga perjalanannya menjelajahi reruntuhan Neo Batavia untuk mencari air. Dan untuk pada bagian naskah, ini cuplikan naskah kami sebagai dasar tahap storyboard. Lalu yang terakhir, breakdown. Setelah naskah selesai, kami lanjut ke tahap berubah. Di tahap ini, kami menguraikan naskah menjadi beberapa bagian yang lebih detail, seperti karakter, lokasi, proporsi, sampai elemen visual lainnya di setiap adegan. Tujuannya supaya proses produksi lebih mudah dan alur cerita bisa divisualisasikan dengan jelas sebelum masuk ke tahap storyboard. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah top storyboard kami.
Untuk thumbnail storyboard ini berisi sekitar 240 panel. Selanjutnya. Terus ini adalah clean up storyboard kami yang berisi sekitar 72 panel. Selanjutnya. Dan ini adalah animatic storyboard kami. Terus selanjutnya ada desain karakter. Untuk karakter pertama ini adalah robot bernama Bonbon yang mendapatkan tujuan untuk mencari sumber air bersih untuk menyirami tunas tanaman. Bonbon ini adalah karakter protagonis yang sayang terhadap tanaman. Latar belakangnya dia adalah robot yang diciptakan saat perang memiliki misi untuk menjauhkan kembali bumi pasca perang. Lalu karakter kedua ada Tara. Tara adalah burung rangkong yang memiliki tujuan untuk membantu dan menjaga sang robot layaknya anak sendiri. Dia adalah karakter yang support, memiliki sifat keindukan dan penyabar. Lalu karakter ketiga ini adalah Angkara. Angkara ini memiliki tujuan untuk berburu. Dia adalah karakter antagonis yang agresif yang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada size compression dan action pose. Lalu selanjutnya ada karakter exploration dan expression. Lalu ada props untuk karakter si Bonbon, yaitu water content dan time capsule. Selanjutnya ada environment. Environment pertama ada kota Neo Batavia, yaitu kota yang berdasarkan Jakarta. Berikut ada draft dari Monas dan blocking 3D, lalu ada grayscale dan color. Lalu ini adalah ilustrasi finalnya. Unsur-unsur dan prinsip dimana yang kami gunakan adalah dot point, line, shape, space, nilai, dan tekstur. Lalu ada balance, contrast, emphasis, movement, pattern, rhythm, dan unity. Selanjutnya ada laboratorium, yaitu interior untuk cerita kita. Di sini Bonbon bangun dan menjalankan cerita pertamanya. Lalu ada blocking 3D, ada grayscale, dan color. Lalu ini berikut adalah ilustrasi finalnya. Untuk unsur dan prinsip mana yang digunakan sama, seperti eksterior. Selanjutnya adalah proses kreatif yang kami lakukan untuk proyek ini. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal, ada dari pengembangan cerita, lalu kami buat mood board, environment, karakter design, sampai akhirnya tadi animatic, poster, key art, dan artbook yang nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Baiklah, kemudian ini adalah poster-poster yang sudah kami hasilkan untuk kebutuhan PBLN 201. Total poster berjumlah 6. Kemudian nanti akan kami gunakan sebagai media promosi dari PBL kami. Kemudian di sini ada key art. Nah, yang pertama ini adalah salah satu shot yang akan kami jadikan patokan key art. Yang dimana key art ini adalah sesuatu yang menjual dan sesuatu yang menjadi panduan kami untuk kedepannya dalam apapun itu. Berikut adalah 3D blocking, sketsa, line art, kemudian color blocking, ambient occlusion, dan kemudian ini adalah hasil akhir dari key art tersebut. Kemudian ini adalah artbook dari PBLAN 201. Nah, selanjutnya itu adalah penerapan teknologi yang kami gunakan untuk mengerjakan PBL ini. Ada Adobe Photoshop untuk 2D drawing dan animation, ada Clip Studio Paint untuk melakukan hal yang sama, lalu Medibank Paint juga. Lalu untuk background kami menggunakan Blender 3D, untuk logo awalnya kami pakai Corel, namun selanjutnya kami gambar ulang menggunakan Adobe Photoshop. Untuk moodboard kami menggunakan TileDraw, untuk audio kita menggunakan Logic Pro, lalu untuk menggabungkan animatik menggunakan CapCut. Untuk penyimpanan file kami menggunakan Google Drive. Kami menggunakan template yang disediakan oleh Politeknik, yaitu ada folder pre-production, production, dokumen, dan folder delivery. Kemudian ini adalah lembar pengesahan yang dimana sebagai bukti bahwa PBLAN 201 sudah menyelesaikan tahap hingga AS. Kemudian sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.